Rasulullah mengatakan termasuk keberkahan itu ada pada orang-orang tua. Al-barakatu indal akabir. Keberkahan itu ada pada orang-orang tua. Yang orang-orang tua yang seperti itu, yang menjaga sholatnya, yang menjaga ibadahnya, menjaga ketaatannya, menjaga larangan-larangan Allah itu betul-betul dijaga. Nah, yang seperti itu keberkahan pada diri mereka, dan kita termasuk sunnahnya minta doa sama mereka. Hanya saja kalau di kampung kita jadi dukun pula masalahnya. Ini orang-orang keramat ini gitu. Ya, jadi dianggap dukun pula. Doakan minta sama apa itu? Biasanya kan kiai-kiai yang begitu itu. Kan disunahkan. Yang disunahkan. Cuman jangan sampai diyakini. Untuk minta doa orang-orang soleh. Betul. Orang-orang yang soleh. Kita cukupkan Pak ya. Lalu kita berikan pertanyaan. Kita buka pertanyaan. Bagi yang bertanya dipersilahkan. Mungkin sampai jam berapa Pak? 7:15 maksimal ya. Sampai jam 8. Oh, jam. Enggak ya, kita jadikan PR Pak ya. Oh, silakan Pak. Baiknya kita tidur itu kepala kita di sebelah mana? Oh gitu. Ya. Bapak, gak apa-apa, kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Kalau mandi subuh itu sunnah bukan Ustaz? Oh iya. Kita jawab dulu ya. Nah, kalau masalah posisi tidur, kepalanya di mana, itu tidak ada pembahasan khususnya, terserah. Gak mesti harus menghadap kiblat begitu ya, enggak. Tapi kalau kita biasakan menghadap kiblat juga nggak apa-apa, karena kan kalau kita mati yang sebenarnya dihadapkan ke kiblat juga kan, tidak mengapa. Posisi kepalanya di mana tidak apa-apa. Tapi yang jelas miring ke kanan Ustaz. Miring ke kanan. Kemudian masalah mandi subuh, itu sudah kita bahas pada yang lalu ya kan, masalah mandi subuh. Apa hukumnya? Tidak sunnah. Artinya tidak ada anjuran secara apa namanya? Khusus mandi subuh itu sunnah. Jadi nggak benar kalau misalnya sunnah hukumnya mandi subuh. Enggak, karena kalau dicari dalilnya nggak dapat gitu maksudnya. Tetapi yang sunnah itu adalah membersihkan diri, begitu dia. Jadi umum dia. Jadi kalau sudah bersih dalam keadaan berwudu cukup ya sudah, itu sudah masuk sunnah. Kalau mandi tentu lebih afdal ya. Tapi tidak kita katakan dengan ungkapan mandi subuh itu sunnah, tidak begitu. Tapi yang jelas sebelum nanti kita ke masjid itu dalam keadaan bersih dan suci. Bisa dengan wudu cukup bisa, atau dengan mandi. Sehingga dalam kondisi tertentu dia sunnah hukumnya. Tapi dia tidak secara umum. Ada namanya Pak hukum mutlak, ada hukum muqayyad. Kalau kita belajar usul fikih itu, hukum mutlak dengan muqayyad. Kalau dia mutlak, tidak dimutlakkan. Mutlak itu maksudnya tidak dibebaskan begitu secara umum bahwasanya sunnah hukumnya mandi subuh, tidak begitu. Tapi dia muqayyad itu terikat. Kalau dalam keadaan kotor misalnya, maka sunnah hukumnya mandi. Tapi kalau dalam keadaan hadas, jadi apa? Wajib. Nah, gitu dia. Jadi dia muqayyad. Terikat maksudnya. Lihat kondisi dia. Tidak dimutlakkan. Itu sudah kita bahas kemarin waktu pertemuan yang lalu. Ada pertanyaan lain, Pak? Saya mau tanya Ustaz, mungkin agak lari ya. Kata pertanyaan mana yang artikan mata? Mata bisa mati, bisa kapan, di mana ini gitu. Sama ini yang sekarang saya agak apa? Jadi karena saya lagi kayak kalau orang Batak itu kan di dalam sama rumah kan sama kan, cuman intonasi aja. Bagas sama rumah satu di dalam. Jadi saya ingin tanya itu, karena orang mata Ibnu Adam itu mengatakan mati atau kapan gitu. Oh iya betul. Karena alhamdulillah saya betul itu ngerti beberapa bahasa Ustaz. Cuman sayangnya saya nggak ngerti artinya. Tetangga saya itu kan asli orang Arab. Iya, Arab nanti. Yang tetangga saya itu kan orang Arab. Oh iya. Jadi kebetulan itu kalau saya berkomunikasi, saya itu kan bahasa Indonesia babar belas nggak bisa. Pernah ngomong sama saya, habis kamusnya telepon muridnya. Tapi kalau saya lebih banyak komunikasi sama istrinya. Kalau istrinya saya mau bahasa Arab, dia bisa bahasa Indonesia. Iya. Itu waktu itu. Berarti kesempatan Bapak saudara.
Iya kan? Iya, kalau saya ngomong bahasa Arab, saya mau ngomong sama istrinya gitu bahasa Arab. Dia sama bahasa Indonesia. Itu pernah ada contoh, dia pernah ada anak kucing. Jadi saya bilang, saya bahasa Arabnya apa? Apa? Kitun. Kitun. Lah saya bilang, Hurairoh. Iya. Oh iya, Hurairoh. Ya, hir sama kitun sama-sama artinya kucing. Hanya saja kalau hurairoh itu hurai itu ala wazni fu'ail itu artinya kucing kecil. Jadi kalau yang kecil dia namanya hurair. Kalau yang betina hurairoh gitu. Kalau kucing yang besar hir. Gitu. Misalnya kitab itu besar. Kalau dia kitab kecil bentuk saku namanya kutaib. Kolam itu pena. Kalau kecil kulail. Gitu dia. Oh di ain. Iya gitu dia. Ala wazni fu'ail gitu. Oke, kalau masalah pertanyaan Bapak tadi masalah mata. Jadi dia dalam bahasa Arab termasuk perbedaan Arab dengan Indonesia. Bahasa Arab itu termasuk yang membedakan arti itu adalah panjang pendek, nada panjang pendek. Ya, nada panjang pendek. Kalau dalam bahasa Indonesia kan enggak ya. Misalnya buku, mau kita apain pun tetap buku. Contoh, buku. Satu cara ucapan, buku. Yang kedua, buku. Bunya kita panjangkan, tetap itu. Atau yang ketiga, buku. Ya kan? Yang keempat, dipanjangkan dua-dua. Buku. Tetap itu artinya kan? Tapi bahasa Arab tidak bisa begitu. Kalau kitab, kita katakan kitab, nggak boleh kitab, nggak boleh. Sama juga masalah mata tadi. Kalau dia kapan? Mata. Oh, tanya yang panjang. Ya, mata. Kalau mati, mata. Oh, mana yang panjang. Nah, gitu deh. Mata. Ya. Oh iya, silakan Pak. Wah, udah lupa deh, Ustaz. Jangan sambil Kelamaan Pak. Mantap. Oke, sunnah Al-Mu'min tadi. Mm-mm. Tadi urutannya kan Siwa, enggak mengusap wajah. dulu, baru setelah itu mencuci tangan. Bukan itu. Itu diurutan saya dikatakan. Sementara kan Oh iya, maksud iya betul. terus rumah kita nggak tahu orang kita di mana nih. Oh itu loh. Kenapa harus nggak mencuci dulu baru Oh iya. Betul. mengusap? Oke, kalau di dalam kitab ini termasuk ada beberapa yang memang urutan, ada yang memang tidak urutan. Iya. Enggak, ada yang urutan, ada yang tidak urutan. Jadi kalau yang terbaiknya itu memang ya sudah. Oh tidak. Memang seperti itu, Dia mengusap wajah walaupun belum dicuci. Kecuali kalau nanti ada saat tertentu kita merasa ada yang kotor, mungkin setelah atau bersamaan ketika nanti mencuci tangan mengusap wajahnya gitu. Gitu dia. Karena ada saat tertentu yang kita merasa tangan kita kan bisa kita lihat itu ya, kotor atau apa gitu. Jadi nggak apa-apa memang seperti itu. Walaupun belum dicuci kan. Tapi kalau memasukkan tangan ke bejana belum dicuci itu nggak boleh memang. Masukkan ke air, minuman, menyentuh makanan itu nggak boleh. Tapi kalau wajah masih diperbolehkan. Masih kalau seandainya bau betul. Betul. Karena memang niatnya mengusap wajah itu adalah untuk menghilangkan bekas-bekas tidur ya, bukan untuk mensucikannya, membersihkannya tidak, tapi menghilangkan bekas asar naum, bekas tidur itu. Karena dia harus digini-gini kan. Kalau misalnya yang berlipat-lipat, apalagi kalau tidurnya di tikar kan nampak kali peta tikar itu kan. Nah seperti itu. Udah kita cukup kan Pak ya? Oh ada. Jadi jika tadi Pak mau tidur apa aja Pak? Oh iya. Mau panjangnya sih kan jadi Pak. Termasuk zikir ya? Iya. Baca ayat kursi. Ya baca ayat kursi, kemudian kita baca surah Al-Falaq, surah An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Itu zikir minimal seperti itu. Baru nanti baca Bismika Allahumma. Boleh ahya wa amut, boleh amutu wa
ahya. Memang ada riwayatnya dua-dua. Tapi yang paling tepat amutu wa ahya atau ahya wa amut? Amutu wa ahya. Karena kita mati untuk hidup, itu tadi dia. Kita mati untuk hidup, bukan kita hidup untuk mati nggak hidup lagi kan gitu ya. Gitu ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Oke, kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah majlis tahlim dan termasuk minas sunnah para ulama kita itu kalau menutup majlis kita berdoa kepada Allah. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yubarik fi umurina wa an yazidana ilman wa an yaj'alana minas sabirin wasyakirin wa an nakuna minan najihin fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.